Kejahatan radikalisme merupakan masalah serius yang dapat berdampak besar bagi integritas suatu negara. Maka dari itu saya sebagai tim proposisi sangat setuju dengan mosi debat kita kali ini, yaitu Dewan ini mendukung aktivitas doxing dalam rangka melawan radikalisme. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk mengkarakterisasi beberapa hal penting dalam perdebatan kita kali ini. Yang pertama, doxing yang merupakan suatu aktivitas menyebarkan data-data pribadi seseorang yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik di media sosial. Dan yang kedua, radikalisme yang merupakan sikap yang menginginkan perubahan sosial ataupun politik dengan cara kekerasan ataupun dengan cara drastis. Saya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi ataupun melawan radikalisme dengan menerapkan hukuman doxing atau aktivitas doxing. Yang kedua, hukuman doxing ini secara klasifikasi dan bertahap yang disesuaikan ataupun ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengawasan serta sanksi yang besar apabila instansi pengelola doxing melakukan penyelewengan. Klarifikasi saya sebagai tim pemerintah, di mana hukuman doxing ini akan tetap berlandaskan pada hak asasi manusia dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu mekanisme yang bisa kita terapkan. Yang pertama, melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai informasi radikalisme dan doxing secara merata ke seluruh masyarakat. Yang kedua, menerapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukuman doxing ini. Yang ketiga, menetapkan klasifikasi hukuman doxing, sebagaimana misalnya orang yang melakukan radikalisme ringan seperti keyakinan dan mengkafirkan semua orang bisa dihukum dengan doxing yang mengungkapkan identitas anonim seseorang dengan menggunakan nama asli mereka di media sosial. Atau yang kedua, misalnya radikalisme yang berusaha merusak ideologi ataupun berpotensi menimbulkan terorisme dan lain sebagainya, bisa dihukum dengan doxing delegitimasi, yaitu dengan data pribadi sensitif, misalnya rekam jejak hukum seseorang, riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menugaskan sebuah lembaga, misalnya Kominfo, Disdukcapil, sebagai pengelola dan sebagainya, yang bisa mengelola hukuman doxing ini secara resmi dan berlandaskan pada undang-undang yang sudah dibuat ataupun ditetapkan, serta memastikan bahwa pelaku akan dikenakan hukuman doxing ini benar-benar sudah terbukti bersalah dan melakukan prosedur hukum yang ada. Yang terakhir, menetapkan sanksi yang berat kepada lembaga terkait apabila hukuman yang diberikan terjadi penyelewengan, kesalahan data yang dilebih-lebihkan, dan lain sebagainya. Serta kepada masyarakat yang tidak bersangkutan namun malah ikut melakukan aktivitas doxing dan melebih-lebihkan aktivitas doxing tersebut. Lalu apa yang melatar belakangi mosi debat kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat, yaitu radikalisme yang merupakan suatu paham yang bisa mempengaruhi kondisi integritas suatu negara, baik itu dalam hal sosial, politik, dan lain sebagainya. Lebih jauhnya, radikalisme ini erat kaitannya dengan ekstremisme dan terorisme, dan dalam ranah ini radikalisme menjadi paham yang menghendaki adanya perubahan dan pergantian ataupun penggebrakan terhadap suatu sistem tatanan negara sampai ke akar-akarnya. Radikalisme ini sudah ada dari abad ke-18 dan sudah banyak sekali terjadi di berbagai negara, bahkan di negara kita Indonesia, dan menjadi suatu pemengaruh yang buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Doxing merupakan suatu tindakan yang membukakan data pribadi seseorang di media sosial dengan berbagai macam tujuan. Dan doxing ini, Dewan Juri yang terhormat, dapat menjadi solutif dalam mengurangi hal radikalisme di negara kita. Radikalisme ini terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita dan menjadi kekhawatiran tersendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Dan radikalisme ini bukan menjadi masalah kecil yang merugikan pemerintah semata, namun juga sangat-sangat merugikan masyarakat kita. Kita bisa lihat status quo yang terjadi pada saat ini. Hukuman yang ditetapkan bagi para pelaku radikalisme, dalam hal ini hukuman pidana, masih saja mampu melahirkan sikap maupun pelaku-pelaku radikalisme lainnya yang mengingat hukuman ini hanya singkat, hanya dalam 2 tahun sampai 5 tahun ataupun dalam lamanya 8 tahun lamanya. Maka dari itu perlu adanya tindakan hukuman sosial yang lebih tepat dan yang lebih membuat efek jera dalam menangani hal radikalisme tersebut. Di sini saya memiliki dua alasan yang mendasari argumen saya pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama, doxing ini merupakan uh, aktivitas penyebaran data pribadi di media sosial yang akan sangat berpengaruh terhadap psikologis pelaku radikalisme. Dan yang kedua, hukuman doxing ini menjadi hukuman sosial yang sangat berat bagi pelaku radikalisme, di mana mengingat hukuman sosial ini
akan sangat lebih berat daripada hukuman pidana. Mari kita berangkat ke argumen-argumen saya, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kami yakin dan percaya bahwasanya radikalisme ini tidak bisa hilang begitu saja dengan tindak hukum satu kali pidana saja. Namun perlu adanya hukuman sosial yang membuat pelaku jera dan tidak melahirkan pelaku-pelaku lainnya, serta mengurangi angka radikalisme tersebut. Contoh kasus sederhananya yang ada di Indonesia, hukuman pidana yang dilakukan kepada pelaku radikalisme yang hanya berjangka dalam waktu 5 tahun tidak memutuskan rantai radikalisme dan terorisme lainnya, maka dari itu hukuman sosial seperti doxing inilah sangat menjadi solutif dalam permasalahan ini. Yang kedua, kami yakin dan percaya bahwasanya hukuman doxing ini merupakan hukuman sosial yang sangat berpengaruh terhadap psikologis para pelaku radikalisme, di mana kami berpikir jika para pelaku radikalisme ini dihukum dengan hukuman pidana saja, cukup ia ataupun keluarganya ataupun kerabat dekatnya yang akan mengetahui dan jarang sekali menjadi konsumsi publik. Namun dengan hukuman doxing ini, dengan menyebarkan data-data pribadi pelaku tersebut, ia akan berpikir dua kali sebelum ia terjerat dalam radikalisme tersebut. Tidak hanya itu, kami berpikir bahwasanya media sosial ini meninggalkan rekam jejak yang sangat panjang, Dewan Juri yang terhormat. Rekam jejak ini bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan bisa terus menjadi konsumsi publik. Dan dengan hal ini kami yakin dan percaya bahwasanya kasus radikalisme akan terus berkurang, mengingat efek dari hukuman doxing ini yang terus berlanjut dan akan membuat efek jera yang sangat sangat berat bagi pelaku radikalisme tersebut. Dan yang terakhir, kami yakin dan percaya bahwasanya aktivitas doxing ini dilakukan oleh lembaga ataupun instansi pemerintah yang resmi akan memberikan batasan aktivitas doxing di tengah-tengah masyarakat, mengingat aktivitas doxing ini membukakan data pribadi seseorang ke ruang publik, maka dapat dipastikan bahwasanya data-data yang disebarkan bukanlah data-data yang hoax ataupun data-data bohong, namun aktivitas doxing ini dapat membawa dampak baik bagi kekhawatiran masyarakat pada radikalisme maupun pada pelaku radikalisme itu sendiri, juga membawa efek jera yang sangat-sangat berat bagi pelaku radikalisme tersebut. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan mosi debat kita kali ini. Terima kasih.